Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis 7 Juli 2022, kembali kita diajak bersama-sama mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Temanya menarik sekali, tentang singleness, bukan singenes gitu ya. Nah Ibu Bapak Saudaraku, ayo kita mengawali kalam ini dengan bergembira. Kita memuji Tuhan bareng-bareng. Kita katakan besarlah untungku ketika Yesus jadi milikku. Kita nyanyi penuh kegembiraan demikian. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari saudaraku, kita nyanyi penuh sukacita bait berikutnya. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang baka, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Amin. Mari kita buka di dalam doa bersama-sama. Bersyukur kami Tuhan boleh mengenal dan memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Betapa kami sungguh diberkati dan kami datang kepadamu Bapa saat ini untuk membuka hati terhadap kebenaran firman-Mu. Ajari kami menyelami, memahami dan mengerti tentang arti kehidupan sebagai seorang yang harus hidup sendirian ataupun mesti menjalani status singleness, ataupun ketika kami harus menjadi sendiri lagi ketika pasangan hidup kami sudah Tuhan panggil pulang. Kami mau belajar banyak tentang firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu memberitakan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersepakat menyambut pelayanan firman Tuhan saat ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, tema yang menarik seputar singleness, bukan singenes. Ya, menarik sekali. Bila di sekitar kita ini kita jumpai sebuah kenyataan. Tidak semua orang memiliki panggilan hidup untuk menikah. Ya, kita pun tahu ada beberapa orang yang lebih menikmati hidup kesendirian dalam status single, ya, sehingga keberadaannya kita sebut singleness. Tapi ingat,
Singleness itu bukan berarti sing ngenes, ya. Tidak ada rasa ngenes. Bahkan menarik sekali bagaimana satu kali ada beberapa anak Tuhan yang hidupnya sendirian, mereka pasang status, kami punya kelompok. Kelompok kami namanya Ijo Lumut. Ya, apa itu? Ikatan jomblo, lucu dan imut. Wah, ibu bapak saudaraku terkasih, enggak apa-apa jomblo, enggak apa-apa aku sendirian, tetapi aku tetap lucu dan imut, itu ya. Ada lagi anak Tuhan yang hidup sendirian, pasang statusnya itu MP3. Ya, apa itu MP3? Ternyata singkatan. Kalau dibuka, ternyata kepanjangannya adalah masih proses pencarian pacar, ya. Jadi aku masih sendirian, enggak masalah. Bahkan ada lagi anak Tuhan yang kasih gambar status, dia kasih status itu berupa gambar truk gandengan, ya. Sambil dikasih caption judulnya itu, buat apa gandengan, ya. Ngapa begitu? Dia tunjukkan, coba bandingkan yang di sebelah. Adam dan Hawa, Romeo dan Juliet, Galih dan Ratna, Rama dan Sinta. Bawahnya terus aku karo sopo, gitu ya. Nah, buat apa gandengan? Kalau sendiri lebih keren, kayak mobil gini, gitu ya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, menarik sekali di seputar kita beberapa anak Tuhan mengungkapkan tentang hidup sendirian. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pelajari, saudaraku terkasih. Yang pertama, yuk kita membaca dan kita perhatikan definisi singleness. Ya, singleness artinya status seseorang yang saat ini belum punya pasangan. Namun tidak ada konflik dalam diri orang tersebut. Jadi orang yang single ini adalah orang yang pulih, yaitu orang yang menang terhadap dirinya sendiri. Dia berdamai dengan keadaan singlenya, ya, dengan kesendiriannya. Dia tidak pernah mempersoalkan dan tidak merasa sedih dengan keadaan ini. Beda dengan orang yang loneliness atau kesepian. Apakah ada ciri-ciri orang yang loneliness atau kesepian? Ya, menarik. Dikatakan yang pertama, orang yang sedang kesepian itu artinya hidupnya hampa, merasa jiwanya kosong, dan bukan Tuhan yang menjadi pusat hidupnya, tetapi dirinya sendiri. Ketika dia merasa kesepian, merasa hampa, merasa kosong jiwaku, ya. Atau yang kedua, ciri-ciri orang yang loneliness atau merasa diri kesepian. Orang ini sebenarnya sedang bermasalah. Bisa ditandai dengan sukanya gonta-ganti pacar, gitu ya. Jangan-jangan dia ini orang yang kesepian. Atau ciri yang ketiga, digambarkan seperti vacuum cleaner, self-center. Bagaimana hidupnya tuh selalu ingin menarik perhatian orang lain kepada dirinya. Kayak vacuum cleaner itu loh, ya. Ingin diperhatikan, ingin dikasihi, ingin dicintai, ingin ditolong, dan ingin yang lain-lain gitu. Pokoknya fokusnya pada diri sendiri. Ibu bapak, saudaraku, sekarang pertanyaan kita. Pak Stefanus, apakah di dalam Alkitab itu ada bagian-bagian Alkitab yang membahas tentang singleness? Ibu bapak, saudaraku, ayo kita baca lebih dahulu Matius 19 ayat 12 ya. Ayo saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya dari Matius 19 ayat 12 begini.
Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayat yang mendasari kalam saat ini akan kita teliti bagian demi bagian ya. Ayo, bagian yang pertama. Matius 19 ayat 12a. Kita baca bersama-sama yuk. Demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Tuhan Yesus tunjukkan sebuah kenyataan. Di dunia ini ada orang yang tidak dapat membangun hidup perkawinan karena sejak dari lahir kondisinya sudah begitu. Sejak dari rahim ibunya. Ya. Mungkin orang ini punya kelemahan secara fisik. Mungkin orang ini punya kelemahan secara psikis atau mental. Sehingga enggak mungkin dia bisa menikah. Oke, ini fakta yang pertama. Ya, ibu bapak, saudaraku, Tuhan Yesus tunjukkan bagian yang kedua. Ayo kita baca Matius 19 ayat 12b ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Apa ini contohnya Pak Stefanus? Orang tidak dapat kawin karena memang dijadikan demikian oleh orang lain. Kita mungkin jadi ingat kisah-kisah cerita persilatan dulu. Di dunia persilatan, kadangkala ada orang-orang yang ditugasi menjaga seorang ratu. Biar dia nanti tidak macem-macem dengan sang ratu yang cantik. Maka para penjaga itu dibikin menjadi orang kasim. Ya. Orang yang dikebiri, kehilangan gairah seksualnya. Dijadikan demikian oleh orang lain gitu ya. Tapi bisa juga dalam situasi sekarang. Orang yang dulu sangat mencintai kekasihnya. Dan dia berjanji aku harus menikah dengan kekasihku. Tetapi ternyata kekasihnya harus meninggal. Lalu dia katakan dalam hatinya, aku seumur-umur tidak akan pernah mau menikah lagi. Ya. Karena kekasihku sudah pulang ke rumah Bapa. Kekasihku ya cuman satu itu. Atau orang ini tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain itu misalnya tunangannya berselingkuh dan dia patah hati dan menentukan sebuah keputusan. Aku tidak lagi percaya dengan sosok lawan jenis. Sudah aku gak akan menikah. Dijadikan demikian oleh orang lain, bisa juga ini menyangkut soal kecelakaan ya. Sehingga mengakibatkan kondisi fisiknya cacat seumur hidup misalnya. Ya. Dijadikan demikian gara-gara supir bis yang membawa dia sedang dalam keadaan mabok misalnya. Sehingga orang ini menjadi korban kecelakaan. Dan sekarang orang ini tidak dapat kawin, bisa terjadi. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Kadangkala dalam kekecewaan orang dikhianati kekasih. Muncul cara untuk membalas dendam. Ya, cara yang menarik adalah bikin gambar humor. Ya, kasih kiriman gambar status gini. Ketika mantan ngajak balikan, cukup lambaikan tanganmu dan katakan apa? Piye kabare, enak zamanku toh? Ya.
Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik gambar ini mau dipergunakan untuk menohok perasaan ya. Karena kamu meninggalkan aku ya. Coba bandingkan keadaan yang sekarang dengan waktu bersama dengan aku dulu ya. Kalau engkau minta balik dengan aku cukup lambaikan tangan dan katakan piye kabare, enak zamanku toh. Ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kadangkala di dalam kesendirian, gara-gara ditinggal pasangannya udah menikah duluan, ya orang bisa menghibur hati. Dia pasang tulisan gini, kalau emang jodoh gak akan kemana. Ya, nanti juga ketemu di pelaminan gitu ya. Itu harapan dia. Tapi maksudnya apa? Diledekin temen ya, tapi jadi tamu saja di situ ya. Bukan jadi mempelai yang ada di samping calon pasangan hidupnya. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih. Kadangkala orang menjadi single dikritik, ya kamu tuh jangan-jangan cari pasangan itu kepingin cari yang sempurna. Ya. Kalau memang kamu mau cari yang sempurna, ini nasihatku. Apa yang dia tulis, pacaran aja sana sama malaikat katanya. Ya. Kalau mau cari yang sempurna, ibu bapak, saudaraku terkasih, kadangkala orang kecewa membangun hubungan dengan lawan jenis karena hanya mikirkan diri sendiri. Aku kepengen cari kenyamanan. Kayak digambarkan seperti foto ini ya. Seorang bapak berpikir, tidak usah menikah kalau cuman cari nyaman. Aku bisa kok punya boneka ya. Seolah-olah aku sedang tidur di atas kasih sayangnya seorang perempuan ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bagian yang ketiga, ayat 12 bagian C. Ayo kita baca sama-sama begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Apa itu? Membuat dirinya demikian karena kerajaan sorga, karena kemauannya sendiri. Kita bisa bayangkan itu para pastor, para biksu. Juga kita bisa bayangkan para biarawan, para biarawati. Ya. Mereka sudah punya komitmen atas tekad kemauanku sendiri. Aku mau hidup untuk kerajaan sorga. Jadi aku tidak mau menikah, aku memilih sendirian. Ibu bapak, saudaraku terkasih, melalui pembacaan firman hari ini, sekarang kita tahu menentukan pilihan hidup untuk menjadi seorang yang single, tetap sendirian. Ternyata dalam Alkitab juga ada ayatnya gitu ya. Nah, enggak masalah. Yang menarik, kalaupun aku mesti hidupnya single sendirian, ayo kita berani katakan single and lovable ya. Kalau diterjemahkan kira-kira lajang yang ngangenin gitu ya. Sendiri tapi tetap hidupnya itu menyenangkan, bikin banyak orang kangen, kepingin dekat dengan orang ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, persoalannya sekarang kita bisa bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 7. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bareng-bareng membaca 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan ayat 2 lebih dahulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng begini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di tengah-tengah gereja Tuhan di kota Korintus, Rasul Paulus menasihatkan, sesungguhnya kalau laki-laki memilih tidak kawin, itu baik-baik saja.
Tapi mengingat nanti kalau hidupnya sendirian, dia bisa terjatuh dalam dosa percabulan. Maka Rasul Paulus tuliskan, alangkah lebih baik kalau setiap laki-laki punya istrinya sendiri. Dan kalau setiap perempuan punya suaminya sendiri. Puji Tuhan. Menarik lagi, Rasul Paulus nasihatkan apa? Dalam surat 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca bareng-bareng 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9 begini. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Rasul Paulus katakan, ada orang-orang yang saat ini statusnya tidak kawin, ya. Dan ada juga janda-janda. Rasul Paulus katakan, kalau mau, ayo hidup seperti aku, menguasai diri dalam segala keadaan. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, sudahlah lebih baik menikah, ya. Lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nasihat yang luar biasa. Dan Rasul Paulus mau mengajak gereja Tuhan di kota Korintus supaya benar-benar hidup menjadi anak Tuhan yang tetap fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan saya tertarik dengan penulis surat Ibrani, apa nasihatnya tentang hidup perkawinan. Ayo kita baca Ibrani 13 ayat yang keempat begini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Kalau kita telah mengambil keputusan untuk hidup dalam perkawinan, hormati perkawinanmu, jagai rumah tanggamu, jangan cemarkan tempat tidurmu. Firman Tuhan katakan orang-orang sundal, orang-orang pezinah akan dihakimi Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, melalui kalam saat ini di bagian pertama, kita boleh katakan singleness, not loneliness. Ya, sendirian tetapi tidak kesepian. Puji Tuhan. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana kalau kami pernah menikah, tapi sekarang pasangan kami sudah tidak ada? Ya, tidak ada ini mungkin karena bercerai, atau mungkin karena pasangannya sudah dipanggil pulang Tuhan lebih dahulu, yaitu para janda dan para duda. Satu kali saya diundang untuk membawakan topik aku tak ingin sendiri. Ya, sebuah percakapan iman Kristen tentang seputar hidup yang sendiri lagi. Ya, statusnya sekarang hidup sendiri lagi. Dulu pernah berpasangan, tapi sekarang hidupnya sendiri lagi. Apa kata Alkitab? Ayo ibu bapak, kita belajar memahami perjalanan iman ketika harus sendiri lagi dengan kita mengimani firman Tuhan. Dari Yohanes 14 ayat 6, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah
janji Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan hadirnya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan hidupmu tidak akan berada dalam situasi seperti yatim piatu. Menarik sekali kalau Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Bagaimana ditulis dalam ayat ini? Roh Kudus dalam bahasa aslinya juga digunakan kata parakletos, yang berarti teman atau pembela. Jadi kalaupun hidupmu sekarang harus sendiri lagi, pasangan hidupmu sudah tidak ada, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan tetap hadir melalui Sang Parakletos, Roh Kudus, sebagai teman, sebagai pembela dalam hidupmu. Ibu bapak, saudaraku, sekarang muncul pertanyaan, Pak Pendeta, apa kata Alkitab soal hidup sebagai janda? Ya, ada beberapa ayat yang menarik. Bagian pertama, saya mau mengajak kita menelusuri 1 Timotius 5 ayat 3 dan sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bareng-bareng 1 Timotius 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, demikian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Puji Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Bagaimana sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau Timotius belajarlah menghormati janda-janda yang benar-benar janda. Apa maksudnya? Janda yang memang statusnya tidak lagi punya siapa-siapa. Ya. Namun Rasul Paulus juga katakan, kalau ada seorang janda masih punya anak, punya cucu, supaya janda ini belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, supaya mereka belajar membalas budi orang tua dan nenek mereka. Bukankah ini berkenan kepada Allah? Fokusnya adalah memikirkan anak atau cucu. Ya. Namun menarik, Rasul Paulus katakan, perhatikan untuk seorang janda yang benar-benar janda, yaitu yang ditinggalkan seorang diri, tidak ada siapa-siapa lagi. Bimbinglah supaya janda yang begini menaruh harapan kepada Allah, supaya hidupnya bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Puji Tuhan. Namun Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius tentang kehidupan janda-janda yang mewah sekaligus lebay. Ya, apa itu Pak Stefanus? Yuk kita baca bareng-bareng 1 Timotius 5 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan ditulis begini. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau engkau bertemu dengan orang yang statusnya janda, tapi hidupnya berpesta pora, hidup dalam kemewahan, bahkan hidup bergelimang dalam berbagai hal yang berlebihan atau lebay gitu ya. Paulus katakan,
Sesungguhnya janda seperti ini sudah mati selagi hidup. Ya. Apalagi mereka tidak menjaga diri dari hidup yang tidak bercela. Mereka tetap berkanjang dalam dosa. Mereka tidak peliharakan sanak saudaranya, tidak peduli dengan seisi rumahnya. Maka orang seperti ini disebut oleh Rasul Paulus, orang itu murtad. Orang ini lebih buruk dari orang yang tidak punya iman, katanya. Namun menarik, dalam surat kepada Timotius, Rasul Paulus juga tunjukkan ada daftar janda diakonia. Apa itu? Yuk kita baca 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10 ya. Bareng-bareng kita ucapkan begini. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Mereka perlu didaftarkan dalam daftar janda diakonia. Janda-janda yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan. Yaitu mereka yang usianya di atas 60 tahun, minimal 60 tahun. Dan hanya 1 kali bersuami. Dan terbukti masa hidupnya dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Suka mengasuh anak, memberi tumpangan tempat tinggal, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang sedang hidup dalam kesesakan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Mereka perlu mendapatkan penghargaan dari gereja. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau ada seorang janda ingin menikah lagi? Ya. Bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius? Ayo kita baca 1 Timotius 5 ayat 11 dan 12. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, salahkah bila seorang janda ingin menikah lagi? Ya, Alkitab tunjukkan, kenyataannya janda yang umurnya masih muda, mereka masih memiliki gairah seksual. Ya. Bila memang kenyataannya seperti itu, mereka pasti ingin kawin, ingin menikah, ingin punya pasangan. Ya. Nah, mereka pun perlu didukung, tetapi jangan sampai cari pasangannya itu di luar yang membuat hidupnya jadi jauh dari Kristus. Jangan sampai janda ini meninggalkan iman, memungkiri kesetiaan kepada Kristus. Karena mereka nanti akan menanggung hukuman atas dirinya sendiri. Bahkan Rasul Paulus menasihati Timotius, ada janda yang bisa tersesat hidupnya, keblinger, ikut iblis, kata Rasul Paulus. Mana buktinya? Ayo kita baca 1 Timotius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita.
karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Rasul Paulus katakan kepada janda-janda muda, buat apa waktu-waktu hidupmu hanya diisi dengan keluar masuk rumah orang, membiasakan diri hidup bermalas-malas, cuman dolan sana dolan sini. Dan ternyata bukan cuman bermalas-malas, nanti akan bergosip atau meleter, mencampuri urusan orang lain, bahkan membicarakan hal-hal yang tidak pantas. Rasul Paulus katakan pada Timotius, ayo nasihatilah supaya janda-janda yang muda itu lebih baik kawin lagi, punya anak, bisa memimpin rumah tangga, dan tidak memberi kesempatan lawan memburuk-burukkan nama keluarga-keluarga Kristen. Ingat, di luar sana beberapa janda telah tersesat mengikuti ajakan iblis. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bahkan Timotius mendapatkan nasihat Rasul Paulus supaya Timotius nanti menggerakkan keluarga-keluarga bisa peduli kepada para janda. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng 1 Timotius 5 ayat yang ke-16 demikian. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius supaya Timotius menggerakkan keluarga-keluarga itu benar-benar peduli, punya perhatian, punya kasih kepada janda yang masih punya anggota keluarga itu seperti itu keadaannya. Ya, anggota keluarganya sekarang sudah menjadi janda. Kalau bukan keluarga kita yang memperhatikan siapa? Jangan dibebankan jadi beban gereja, kata Rasul Paulus. Ayo keluarganya memikirkan, mendukung, mensupport. Ya. Dengan demikian nanti jemaat bisa membantu kondisi orang-orang yang benar-benar statusnya itu janda, yang tidak lagi punya keluarga siapapun. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, kalau ada ungkapan aku tak ingin sendiri, kenapa Pak Stefanus? Di Alkitab aku belum menemukan ayat-ayat yang bicara tentang duda. Ya, adanya ayat-ayat tentang janda. Menarik sekali bagaimana para duda tidak dimunculkan di Alkitab. Mungkin para duda itu tidak sanggup hidup sendiri ya. Sehingga mereka pada intinya setelah istrinya meninggal, mungkin mereka menikah lagi, begitu ya. Daya tahan kekuatan tubuhnya tidak seperti daya tahan kekuatan seorang wanita. Mereka bisa hidup tetap berjalan terus bersama Tuhan. Kalau kita katakan aku tak ingin sendiri Tuhan, Tuhan yang sedang menemani kita, Tuhan yang mendampingi kita. Sehingga kita pun berani mengatakan betapa indahnya singleness not loneliness, sendirian tetapi tidak kesepian. Ada Tuhan bersama denganku. Ayo kita tutup kalam saat ini dengan sebuah lagu. Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi aku tahu Tuhan menemani perjalanan hidupku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, demikian.
karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudaraku, kita imani ada Tuhan melindungi hidup kita. Esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur Tuhan tetap pegang hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudaraku terkasih, kita mohon doa berkat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apapun status kami, baik kami yang menikah maupun kami yang hidup sendirian, kami tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Engkau sahabat kami yang terbaik. Engkau anugerahkan Roh Kudus-Mu menemani kami, membela hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Kami percaya pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih
untuk kalam saat ini. Hamba mendoakan anak-anak-Mu tetap dikuatkan Tuhan, ditopang dengan kebenaran firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba doakan semua peserta kalam ini, baik di dalam kota Purwokerto, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Kasih cinta Tuhan menaungi hidup kami, makin dekat bersama denganmu. Kami siap memasuki bulan Juli yang baru. Tangan Tuhan menuntun menggandeng hidup kami. Anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, di tengah kelemahan tubuhnya, Tuhan tambahkan kekuatan imannya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, peganglah tangan kami. Kami mau mengikut Engkau, berjalan terus bersama denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan kalam hari ini. Sampai kita bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.